Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Faulia Rizaki ingin menjelaskan tentang falasi. Di sini saya akan membawakan 3 falasi. Yang pertama yaitu ada fallacy of hasty generalization. Lalu yang kedua itu ada argumentum ad baculum. Lalu yang ketiga juga ada argumentum ad hominem. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas fallacy of hasty generation. Apa sih fallacy hasty of generation itu? Fallacy hasty of generation itu adalah sebuah argumentasi yang dimana berdasarkan sebuah fakta atau hal-hal kecil, tetapi itu belum tentu gitu tuh, belum jelas kevalitannya gitu tuh. Ini valid apa enggak nih belum jelas gitu. Nah, tapi udah dijadikan sebagai dasar sebuah akar masalah atau sudah dijadikan sebagai generalisasi gitu. Nah, contohnya nih misalkan kayak kalau misalkan kita masak nih terus nyicip sayur itu cuma sesendok gitu atau enggak seujung sendok doang, kan kita bisa tahu nih ya itu tuh sayurnya tuh kurang apa gitu, apa kurang asin atau apa gitu kan. Nah, tapi nggak bisa dibilang kalau misalkan ada banyak segerombolan orang yang demo di Monas itu dikatakan bahwa mereka ingin ganti presiden gitu, enggak gitu. Beda karena apa ya? Karena beda kayak gitu. Indonesia ini nggak bisa dibilang sayur sepanci itu tadi. Gitu. Terus contoh selanjutnya nih misalkan ada seorang muslim dia membunuh orang gitu, misalkan dia membunuh orang lalu orang lain nih bilang atau beranggapan gitu sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang dia yakinin gitu, bahwa ini dia jahat nih kayak gitu, dia ngebunuh orang berarti semua orang muslim itu jahat kayak gitu tuh. Nah, itu nggak bisa karena faktanya belum tentu semua orang Islam itu kayak gitu, belum tentu semua orang Islam itu jahat, belum tentu semua orang Islam itu dia melakukan sebuah pembunuhan gitu kan. Fakta lainnya lagi, maksudnya contoh lainnya lagi itu ada misalkan gini, ada seorang siswa kayak gitu di sebuah kelas lalu dia mendapatkan juara 1 misalkan. Nah, terus ternyata dia mendapatkan juara satunya ini karena orang tuanya melakukan sogokan gitu dengan cara yang nggak benar gitu. Jadi dikasih uang wali kelasnya atau kepala sekolahnya biar dia bisa dapat juara 1 gitu. Nah, lalu dia beranggapan kalau misalkan semua orang yang dapat juara 1, dapat juara di kelas itu gara-gara sogokan gitu kan. Enggak ya, faktanya kan dia nggak tahu gitu kan, dan emang bukan nggak semua kenyataannya gitu loh, nggak semuanya yang dapat juara 1, juara kelas umum atau apapun itu berdasarkan dengan cara yang tidak baik seperti itu, yang sogokan itu tadi kan nggak semua, karena kan ada juga yang dia emang cerdas, pintar dan memang berbakat gitu, makanya dia dapat juara 1 di kelas kayak gitu. Karena suatu sampel atau contoh itu dia bisa tidak representatif dari segi kualitas ataupun kuantitasnya, dimana pada saat seseorang itu lebih mementingkan keyakinannya yang ia yakini daripada suatu kebenaran gitu. Nah, yang kedua di sini ada argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum merupakan sebuah cacat logika yang digunakan ketika seseorang itu memaksa orang lain untuk menyetujui pendapatnya dengan cara yang tidak baik, seperti dia mengancam atau mengintimidasi ataupun dengan cara-cara yang gak baik yang lainnya. Misalkan contoh pas kasus pemilu kemarin nih, misalkan Prabowo sama Jokowi, pendukungnya Prabowo misalkan dia bilang kayak gini, dukung nomor 1 Pak Prabowo, kalau enggak Indonesia misalkan kalau enggak Indonesia bakal berantakan, bakal hancur gitu contoh. Terus misal yang pendukungnya Pak Jokowi juga bilang dukung Pak Jokowi
dukung Pak Jokowi, kalau enggak misalkan nggak bakalan ada azan lagi di di Indonesia gitu contohnya. Nah, kedua pendukung ini itu udah melakukan argumentum et baculum karena mereka memaksa orang lain dengan cara mengancam agar mereka percaya dengan pendapat mereka gitu tuh. Kalau enggak, maka mereka akan menerima sanksi. Maksudnya menerima apa yang mereka yakinin tadi itu tuh. Wah, kalau misalkan Pak nggak milih Pak Prabowo, Indonesia bakal hancur nih. Ya udah kita pilih gitu, tapi dengan cara yang nggak baik, mengancam gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada argumentum ad hominem. Kan tadi udah dua ya. Yang pertama kan tadi udah ada fallacy of hasty generation, terus yang kedua tadi udah ada argumentum ad baculum. Nah, yang sekarang yang ketiga itu tadi argumentum ad hominem. Nah, argumentum ad hominem ini merupakan sebuah falasi yang argumentasinya ini dia menyerang suatu pihak atau menyalahkan suatu pihak yang sedang memegang peran gitu. Contohnya kayak intinya dia menjatuhkan gitu ya, dengan menyalahkan suatu pihak itu tuh. Nah, contohnya tuh kayak misalkan gini, seorang ibu dan anak. Nah, misalkan anaknya ini nih dia baru baru bisa jalan gitu, terus kemudian anak ini tuh jatuh. Nah, terus nangis gitu. Nah, terus ibunya datang, terus tiba-tiba, nah anaknya ini nih jatuhnya tuh karena misalkan kesandung batu, karena kesandung batu, terus anaknya nangis gitu. Nah, ibunya terus bilang kayak gini, sayang gitu, jangan nangis ya gitu, ini salah batunya, nih batunya ibu pukul. Terus ibunya mukul batu tuh misalkan, gitu misalkan, terus begitu, cup udah jangan nangis ya gitu, ini salah batunya lagi ngapain sih di sini, kan kamunya jadi jatuh gitu. Udah ibu singkirin batunya biar kamu nggak jatuh lagi, kayak gitu misalkan contohnya. Nah, secara nggak langsung itu ibu itu udah melakukan argumentum et baculum ini, dimana ia menyalahkan batu itu gitu. Batu kan yang memegang peran ya, ibaratnya dia yang kayak menjadi akibatnya si kecil ini jatuh gitu kan. Padahal kan maksudnya dia baru bisa jalan gitu, cuma terus jatuh gitu kan, nggak sepenuhnya karena salah batunya gitu kan. Jadi seakan-akan batunya yang salah gitu, dan ibunya tuh nyalahinnya itu ke batunya gitu. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh dari argumentum ad hominem ini tadi gitu, dimana ibunya ini menjatuhkan atau menyalahkan suatu peran gitu, pihak gitu, dia batu ini tadi gitu. Terus misalkan contoh lainnya misalkan ada dua orang nih, yang satu misalkan inisialnya A sama B. Nah, yang A ini misalkan dia ngomong bumi itu berputar mengelilingi matahari gitu, karena matahari ini biasa terbit di barat, contoh di barat, terus terbenam di timur gitu misalkan. Nah, terus tiba-tiba yang B ngomong gitu, kamu bukan astronomi kayak gitu, kamu bukan seorang astronomi, jadi kamu salah gitu tentang pergerakan bumi gitu, jadi kamu jangan so tau deh kayak gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari argumentum ad hominem ini gitu, alih-alih dimana ia menetapkan agar argumennya itu yang digunakan si A ini salah, dia ngebenerin argumennya dengan argumen dia, tapi dia malah menyerangnya karena dia ini bukan
ahlinya gitu, bukan ahlinya dalam bidang itu gitu. Nah ini tanpa kita sadari juga dia sudah melakukan argumentum ad hominem ini tadi gitu. Oke, mungkin cukup segitu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang keliru atau sekiranya belibet, karena saya juga sedang belajar dan saya berusaha semaksimal mungkin, dan saya akan belajar lagi dari kesalahan saya untuk memperbaikinya lagi agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.